benar-benar DC murni, tidak ada frekuensinya, itu butuh power kapasitor yang gede, Mas. Karena frekuensi inputnya yaitu 100. Itu loh, Mas. Tapi kalau dengan menggunakan frekuensi yang besar, maka kapasitor yang kita butuhkan untuk mengecilkan tegangan ripple itu tidak terlalu besar. Anda cukup mungkin 1000 mikrofarad sudah lurus di situ, Mas. Atau sudah kecil ripple-nya. Tapi kalau Anda tetap frekuensi yang 100 itu Anda gunakan kapasitor, relatif kapasitornya besar. Ya. Gitu ya, Mas ya. Jadi dengan menaikkan frekuensi yang lebih besar itu dengan memperbesar efisiensinya lebih tinggi. Ya. Nah, rangkaian buck converter itu sederhana. Seperti ini. Yang membuat rangkaian itu lebih efisiensi itu dari generator signalnya. Ya. Dari generator signalnya. Ini rangkaian dasarnya. Jadi ada transistor, tegangan V input, kemudian ada induktor, dan ada beban, dan ada diode, dan ada kapasitor. Itu aja. Yang penting ini yaitu generator signalnya, yaitu tadi dengan sistem SMPS. Ya. Nah, di dalam membuat generator atau sinyal generator itu biasanya memang kotak, Mas. Pak ya. Kotak. Tapi frekuensinya tinggi, yang kita atur itu di desikelnya. Seperti dengan cara yaitu PWM itu, Mas ya, pulsa width modulasi. Dengan hanya merubah waktu on dan off-nya. Sehingga akan merubah tegangan output-nya. Tapi dengan dasar frekuensinya harus besar. Ini cara kerja dari buck converter. Kita lihat, bukan cara kerja ya. Jadi dari rangkaian yang tujuannya untuk menurunkan tegangan DC. Bisa dari trafo kan? Bisa, tapi kan dari trafo itu kan cuma AC. Ya. AC itu AC, tapi kalau outputnya Anda DC kan ya bisa. Tapi sistemnya kan diturunkan tujuannya. Dari primer ya tegangannya sampai 240, kemudian Anda buat kumparan di sekundernya lebih kecil, maka outputnya akan tegangannya lebih kecil. Tapi itu pun AC. Ya. Trafo itu kan AC, tapi dengan DC itu tidak bisa. Itu, Mas ya. Itu tidak bisa kalau DC. Ya, tapi kalau DC maka prosesnya harus di switching, sistemnya SMPS. Jadi ada transistor yang kita on off kan supaya ada suatu gerakan untuk memati hidupkan, ada frekuensinya di situ. Ya. Kemudian ada tegangan yang bisa menurunkan tegangan, yaitu rangkaian pembagi tegangan. Ya kan, bisa kan? Pembagi tegangan kan juga menurunkan tegangan. Misalkan dari tegangan V inputnya 10, kemudian Anda turunkan menjadi di bawah 10, mengatur yaitu R2 dan R1. Ya, outputnya kan maksimal kalau kita maksimalkan yaitu ke kedua sama dengan V input.
Itu ya Mas ya. Jadi rangkaian banyak sekali dengan kalau menggunakan untuk menurunkan tegangan. Tapi regulator ya khususnya kan dasarnya dari pembagi tegangan itu biasanya mempunyai efisiensinya yang sangat rendah. Itu sangat rendah. Karena itu tadi, karena ya mungkin metodenya hanya membagi tegangan, menurunkan tegangan aja, bukan lagi dengan menggunakan sistem frekuensi. Gitu ya. Jadi efisiensinya masih rendah. Kemudian ini ada suatu tabel atau data spesifikasi dari rangkaian atau rangkaian buck converter. Ya, tegangan input 12, outputnya kan turun kan karena namanya buck. Kemudian ada power maksimum yaitu 10 watt, frekuensi switching yaitu VS-nya yaitu besar 20. Ya, arusnya bisa mencapai 2 ampere tergantung dari transistornya. Ripple tegangan output yaitu ya sekitaran 1% ya, kecil ya. Kemudian output arusnya yaitu ya bisa sampai 30%. Ya, rangkaiannya cuma ini. Jadi kita membuat rangkaian frekuensi switching. Ya, frekuensi switchingnya ya antara 20 dasarnya, kemudian baru nanti di mode PWM on off presentasinya ya tergantung ya. Jadi Anda menghendaki berapa output yang kita menghendaki tergantung dari presentasi PWM-nya. Ini ya dasarnya ya Mas ya. Jadi kita tahu berapa duty cycle-nya ya, sama dengan berarti apa? V output dibagi dengan V input. Atau kita mencari induktor. Ya, harus tahu frekuensi switching-nya. Atau untuk mencari L-nya, R-nya juga dan dayanya kemudian kapasitor. Ini ya Mas ya nanti ya kalau kita buat suatu rangkaian pengaturan yang lebih bagus, namanya switching itu kan pada saat kita nyalakan itu dia tegangan nggak bisa langsung besar Mas, nggak bisa langsung menuju tegangan settingnya ya, begitu langsung ini langsung normal nggak bisa. Ada suatu osilasi, dia berkelebihan karena transistor itu dia mematikan, kemudian dia jalan, kemudian ada osilasi dan ada kestabilan. Ya, itu kan dia tuh butuh waktu. Tapi namanya kontrol waktunya kan lebih baik, maksudnya itu lebih cepat, lebih baik, lebih bagus. Ya, ini hanya mengatur yaitu tuningnya presentasi on dan off atau duty cycle. Bagaimana kerjanya Mas? Seperti ini. Jadi bagian yang ini yaitu sebagai switching. Switching itu digerakkan oleh PWM yaitu mengatur duty cycle-nya yaitu on dan off. On-nya dibagi yaitu T total antara on dan off atau frekuensi keseluruhan tadi kan frekuensi keseluruhan 20 ya.
Itu dikerjakan untuk mengatur BWM. Ya. Kemudian di bagian yang ini, yaitu transistor itu kan kalau kita model switching itu kan waktu on dan waktu off. Waktu on itu power supply itu menghubungkan langsung ke output, ya, ke output. Ya, saat output state kapasitor suatu kualitas dari power supply kan bisa kan digunakan untuk penelitian. Yang perlu kita pakai penelitian itu kan caranya, metodenya kan ya. Pada umumnya kan rangkaian-rangkaian di luar itu kan seperti ini. Yang Anda jumpai di pasaran yang sudah jadi, itu ada feedback-nya ya pasti kan ya. Ini rangkaian BWM atau kontrol untuk membangkitkan sinyal, kemudian ada tegangan referensi yang kita inginkan berapa, kemudian kita bandingkan dengan tegangan output yang dihasilkan dari rangkaian buck converter. Nah, setiap perubahan, ini kan pasti ada perubahan. Beban itu kan pasti nggak sama. Kalau bebannya tetap aja kan pasti sama. Tapi kalau bebannya Anda rubah, Anda kecil, maka tegangannya akan menurun. Nah, menurun itu kan ada suatu koreksi, ada perbandingan dengan referensi. Tidak sama, maka akan mengubah lebar pulsa dari metode BWM. Sehingga akan memperbesar tegangan dan outputnya akan nanti dicek lagi apakah sama. Walaupun bebannya Anda kecilkan, otomatis kan terlalu ringan kan ya. Tegangan akan lebih besar. Nah, lebih besar itu nanti dikoreksi oleh kita bandingkan dengan referensinya. Itu, Mas. Apalagi kalau kita tingkatkan seperti ini kan ada pengendali. Apalagi kalau kita tingkatkan dengan menggunakan metode ini, Mas. Ya, metode yaitu PID dengan PSO. Jadi alatnya power supply ya. Power supply itu, Mas. Kalau Anda lihat karena cuma adaptor kan. Ya memang
untuk kebutuhan ya sehari-hari di situ. Nah, kalau misalkan kalau adaptornya kita gunakan untuk suatu kontrol, misalkan pada mobil, ya kan, mobil itu kan untuk pengisian baterai. Pada saat kita berjalan, posisinya kan selalu berubah-berubah kan, ya kan, berubah-berubah sehingga dia akan menangkap intensitas yang nggak sama. Berarti kalau ada yang kecil intensitasnya, ada yang besar, dan ada yang kecil juga, itu nanti rangkaian kontrolnya nanti akan apa, Mas? Akan mengubah lebih cepat. Tujuannya kan untuk pengisian baterainya. Ya kan? Kalau Anda tetapkan aja misalkan sudutnya atau mataharinya mungkin tidak dikontrol ya, tetap aja pengisian baterai. Atau pengisian lebih cepat. Ya kan? Anda bisa kan tambahkan misalkan baterainya posisinya cuma 20% padahal kita perjalanan masih butuh berapa kilo. Gimana caranya untuk mempercepat baterai itu dan bisa tanpa berhenti, ya kan? Ya kita butuh ya pengaturan untuk pengisian baterainya. Pertama ya dari intensitas yang kita berikan supaya pengisiannya itu lebih besar dan kita harus misalkan pengisian itu menambahkan tegangan kan dari solar cell itu kan tegangan kan 12 untuk mengisi kan harus kita lebih besar. Itu kan nggak rangkaian ini kan namanya bus ya. Yaitu kan supaya pengisiannya itu lebih cepat. Maka tegangan kita besarkan, caranya yaitu tadi, dia ada suatu kontrol PID dan PSO-nya. Ya, sebenarnya sederhana. Jadi nanti Anda buat yang rangkaian sederhana ini dan Anda buat rangkaian pengatur sinyal tadi. Kalau tidak ada pakai feedback, Mas, tegangannya itu kan nggak stabil, Mas. Tadi osilasi terus. Dia naik, kemudian turun, naik, turun, osilasi. Di situ, Mas. Pasti. Makanya sistem itu tidak bisa stabil. Jadi ada dua ya, Mas ya. Jadi kontrol, ini juga namanya kontrol, tapi ini yaitu kita tambahkan suatu intelijen atau kita buat kecerdasan buatan. Makanya plannya sederhana, gitu. Yang lebih canggih yaitu kontrolnya, gitu. Cara kerjanya itu tadi ya, seperti itu tadi bisa. Kemudian Anda baca nanti PPT-nya nanti saya share ini juga. Nah, untuk mendapatkan tegangan, nah ini kan di BOS. Ini di BOS kalau nggak salah ini. Keluaran dihasilkan oleh BOS salah. Yang ini buk ya. Bak ini kan Anda lihat. Ini kita menggunakan IC kontrolnya yaitu atau pembangkit sinyalnya LM2674. Ya, soalnya kan ada tegangan feedback. Ini tegangan feedback, ini tegangan transistor, kemudian ini ke ground, kemudian ada on off-nya di situ. Kalau Anda lihat LM berapa, Mas? 2674. LM
474. 26 ya. 2674. 2674. Ini. Jepang. Mungkin yang dideteksi tadi, Pak. Ya ini. Ini bisa diklik. Kok Jepang ya? Yang dari Nasional Semikonduktor, Pak. Yang agak kurang bawah tadi. Di sebelumnya, Bapak. Sebelumnya lagi, Bapak. Ini agak ke bawah, Bapak. Lagi, Bapak. Nah itu, Bapak. Ada Nasional Semikonduktor, Pak. Bawah sendiri ya? Iya, bawah sendiri. Yang bawahnya lagi, Bapak. Bawahnya lagi, Bapak. Itu yang warna biru. Nah ini, Bapak. Ya. Mana itunya? Tadi, Bapak, yang atasnya tadi, Bapak, yang ada tulisan Nasional Semikonduktor tadi, Bapak. Nah itu atasnya itu, Pak, yang logo biru itu, Pak. Ini. Nah ya, atas, yang paling atas tadi, Pak. Ini. Iya, Bapak. Padahal ini kan gambarnya sudah ada di sini. Gambarnya sudah ada. Kemarin kok bisa dilihat. Di versi database. Sama, Pak Mas. Ya, sama ya. Ini cuma gambar skematiknya aja. Ya, kita tahu di dalam IC tersebut itu apa aja di situ. Ya.
Jadi kalau kita lihat di dalamnya, ya isinya ya ada rangkaian osilator, ada rangkaian transistornya juga, kemudian ada rangkaian feedbacknya, kemudian ada di situ sudah lengkap. Ya. Jadi nanti tugas Anda ini, kalau Anda membuat rangkaian yang simpel kayak ini, seperti ini, nah ini kemudian Anda kasih disimulasi dengan sinyal, kemudian signal itu Anda atur, kemudian apa ya, PWM juga bisa, tapi nanti hasilnya di sini itu nanti naik turun karena tidak ada feedbacknya. Mungkin kalau ada feedbacknya, bahwa nanti di sini akan tetap stabil. Ya kita atur bisa keluar di sini tegangannya sesuai, tapi dia naik turun, naik turun, naik turun. Karena tidak ada acuan tegangan referensinya. Ya, itu ya Mas ya. Jadi di dalam pembuatan memang rangkaiannya sederhana. Yang Anda tugasnya ini kan membuat rangkaian rangkaian di sini loh. Sinyal generatornya. Kalau yang box itu kan di-ground-kan ya. Kalau ini kan dihubungkan antara input dan output. Itu yang bug. Itu Mas. Jadi nanti bisa nanti kestabilannya ini lebih kecil waktunya. Ya. Itu ya Mas ya. Ada lagi yang ditanyakan, saya kira sudah cukup jelas ya. Dengan mengerjakan atau membuat suatu rangkaian buck converter, Anda atur sendiri untuk rangkaian pembangkit sinyal. Tapi itu nanti Anda cari ya, supaya untuk bisa membaca tegangan input dan Anda bisa menggerakkan osilatornya, dan nanti on off-nya nanti Anda bisa atur predisikan. Itu aja Mas yang saya sampaikan untuk proyek yang kedua. Ada yang tanyakan Mas, Mbak? Ada? Halo? Masih belum ada. Paham ya? Bapak. Ya, konverter kan mungkin ada materi dari dosen lain kan. Biasanya dosen yang ngasih informasi ini kan bug dan bus itu Pak Agus. Ya, bukan. Ya. Pak Jajis. Gimana Mas Iwan? Oh enggak Pak Pak Jajis Bapak. Pak Agus. Pernah. Ya nanti minggu depan nanti saya carikan informasi lagi tentang pengaturan BBM-nya ya. Sementara untuk sistemnya seperti itu untuk membuat buck converter. PPT-nya di-share apa enggak ini? Mungkin bisa di-share, Pak. Ya, oke. Saya share langsung ke PJ-nya aja. Baik, Bapak.
Ini agak lemot ya komputer saya. Nanti ya WA di komputer masih coba menghubungkan ke WhatsApp atau ke WA. Jadi nanti kalau sudah terhubung nanti tak share ya ke PC. Baik, Bapak. Ya, gitu aja. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Ini jumlahnya berapa, Mas? Ya. Sama Ya. Jumlahnya 28. 28. Ada 3 yang belum masuk. Kenapa, Mas? Itu Bapak, ada beberapa anak yang ikut lomba Komnas, Bapak. Oh. Jadi yang 3 nanti tolong ya ke WA saya alasannya. Gak usah surat izin, pokoknya Pak tadi saya tidak masuk karena ada tugas lomba, mungkin ada masalah lain, terserah. Pokoknya harus ada komentar di situ ya. Ini saya